Nah, bagaimana kita bisa membedakan ini saham syariah, saham konvensional, Ustaz? Itu dari sistem sih, dari Sistem ya? sistem dan akad itu ya. Oke. Ya, karena pasti sistem syariah dia akan banyak membawa istilah-istilah syariah gitu kan. Iya, Kayak iya, tadi iya. masalah mudharabah, masalah Hmm. murabaha gitu kan. Mereka pakai sistem dan masalah sistem tidak adanya uang muka yang Iya. hangus gitu kan. Karena bisa merugikan antara dua pihak. Dan cukup banyak yang memang bisa dipelajari. Kalau sebagai contoh gini, Mas Ato supaya lebih jelas. Contoh kita bicara saja salah satu substansial transaksi ya. Tentang masalah cicilan kendaraan. Oke. Nah, sistem syariah, kalau kita mau pakai, misalnya saya mau beli mobil tadi, Mas Hatta saya mau beli 1 M, saya nggak ada uang nih, bisa, oh, itu nggak cukup, bisa nggak Mas Hatta bantu? Lalu Mas Hatta mengatakan, oke saya beli Ustaz, tapi saya jual lagi 1,2 M ya. Mm-mm. Jadi saya bilang, oke saya setuju, tapi saya cicil ya 10 bulan contohnya. Nah ini produk jelas, modal jelas, keuntungan jelas dari awal. Dan akadnya itu adalah jual beli. Sehingga Mas Hatta cuma tahu saya sedang bayar cicilan mobil itu. Kan gitu. Nah, kalau sistem konvensional yang ribawi, mereka caranya adalah, misal saya mau beli mobil nih, saya datang ke satu instansi atau Mas Hatta secara pribadi, lalu saya bilang beliin saya mobil ini ya. Tapi di akadnya, ditulisnya itu bukan beli mobil. Akadnya itu Khalid Basalama utang sejumlah 1 M Ah, yang akan dibayar dengan bunga ya, misalnya sekian. sekian, maka keluarlah 1,2 M atau dibayar bunga setiap bulan sekian persen. Hmm. Nah, dalam Islam utang piutang nggak boleh berbunga. Oke, itu poinnya Ya, ya. jadi ada dua jenis transaksi dalam Islam. Transaksi yang boleh kita ambil keuntungan duniawi dan ada investasi tidak ada keuntungan duniawi sama sekali, tapi dianggap investasi. Kalau investasi yang dapat keuntungan kayak tadi yang saya sebutin, mudharabah, murabaha dan Hmm. beberapa jenis-jenis transaksi syariat yang dibolehkan. Bagi hasil atau misalnya beli putus tadi dengan keuntungan yang jelas. Dan ada investasi yang tidak boleh berkeuntungan. Itulah utang piutang. Di utang piutang ini Mas Hatta, kita harus pahami baik-baik, terutama generasi muda muslim yang sudah masuk ke ranah bisnis gitu ya. Kalau ini betul-betul jenis investasi tapi kita murni mengejar pahala. Nah itu kelebihan agama Islam karena selalu dihubungkan dengan masalah akhirat.